belajar dari menengah pertama itu seperti apa, menengah ke atas. Jangan dibawa menengah pertama ke sini. Paham nggak sebelum? Paham nggak? Ya, jangan masuk ke mimpi keluar ke kiri lagi. Kamu ini belajar menengah atas, tapi nggak ada. Yang kelas 11 jangan coba-coba. 11 IPS 1. Pasangnya ke belakang, ke tangan semuanya. Kan sesuai ya. Murid masing-masing. Ayo, cowok, jangan mentang-mentang cewek. Kasih jarak aja cewek, kasih jarak, biarin, biar tidak. Literasi digital, sehingga lebih mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk diupload ke medsos. Tadi semangat. Kalian saya akan pakai adik-adik aja kalau apa? Karena kita cuma adik. Aku baru tamat kemarin, 20 tahun yang lalu. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh panitia tentang siapa saya, tetapi itu saja saya berdiri di sini bukan karena sejarah apa yang dibacakan oleh panitia tadi. Saya berdiri di sini adalah bagaimana kita sama-sama membudayakan bahasa, karena saya berdiri di sini kita sama-sama merayakan apa yang disebut sebagai bulan bahasa. Kenapa kita harus merayakan bulan bahasa yang ini terakhir dirayakan di bulan Oktober? Ada yang tahu sejarahnya? Tidak ada. Ada yang tahu Bunda Korla? Ada yang tahu anak-anak kita? Tapi nggak tahu kenapa ada bulan bahasa. Itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Oh, ada yang tahu boleh angkat tangan? Ayo, kita santai aja ya, karena kalau kalian itu belajar doang. Dan kita merayakan hari ini sebagai bagian dari bulan bahasa. Kalian tahu ada nama tokoh Muhammad Yamin? Tahu. Seperti apa perannya? Cuma tahu aja ada nama jalan Muhammad Yamin, ya. Ya, ada yang tahu nggak? Nah, ada hadiah loh. Jadi sponsori oleh. Jadi ada tokoh yang namanya Muhammad Yamin. Beliau adalah pemuda asal Sumatera yang kemudian memprakarsai bagaimana Indonesia harus disatukan melalui bahasa. Karena kita tahu sendiri bahasa Indonesia ada sekali ya. Ada yang dari Jawa aja amat tuh. Kalau kita breakdown, di Jawa aja ada berapa bahasa tuh? Ada yang tahu? Bahasa apa aja tuh? Di Jawa Timur pun ada beberapa. Kalau kita mau jabarin, ada bahasa A, B, C, D di Jawa aja. Bahkan di daerah saya berasal dari Sulawesi, kebetulan saya berjumpa di sebelah Tenggara. Ibaratnya nih, beda jembatan atau beda sudah melahirkan tidak belah persatuan, kan? Tentunya dalam bahasa kan. Jadi kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Ya karena memang itu adalah bahasa persatuan kita. Yang kedua, kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Tapi tahu ya, misalnya kayak ada pertanyaan, kebanyakan dari kita kan sekarang identitas. Misalnya ditanya, kamu asalnya dari mana? Udah bingung mau menjawabnya dari mana. Akhir di Jakarta, tetapi sekarang asal usul orang tuanya misalnya, saya dari Banjarmasin. Tapi apakah menguasai bahasa daerahnya belum tentu. Tetapi apakah dia mengerti bahasa daerahnya mungkin bisa jadi. Jadi ada tes gitu ya. Kenapa kita harus melestarikan bahasa daerah? Ini ada saya akan bertanya ke kalian pikir nanti. Ayo.
apa ya? Penting nggak penting sih, kan kalau jam sekarang. Icis itu nggak penting. Ya, diterusnya, I don't care. Ya karena bangsa kita ini jaya, bangsa kita ini maju, bangsa kita ini kaya, karena kita punya khasanah luar biasa. Adat istiadat, identitas, ya kan? Tetapi kita bersatu gitu. Itu yang nggak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, mereka terpecah belah. Indonesia enggak, kita bahkan belum menyebut satu. Ada yang tahu terang bulan? Martabat, kan? Ada yang bilang terang bulan, ada yang bilang martabat. Di daerah lain bisa jadi berbeda. Konon kabarnya untuk satu jenis kuliner terang bulan itu ada 7 nama. Bayangkan. Tapi kita terpecah belah karena terang bulan? Enggak, karena rasanya enak, ya kan? Jadi seperti itu ya, spirit yang harus kita munculkan keberagaman yang kami sebagai orang Indonesia adalah spirit persatuan. Ahmad Riza. Alasan kita untuk menguasai bahasa asing tuh ya karena kan sekarang era globalisasi Kak. Jadi kita tuh pastikan bersosialisasi dengan orang luar negeri atau orang asing. Jadi untuk bersosialisasi kita kan butuh untuk menguasai bahasa mereka Kak. Gitu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Riza. Terima kasih ya Riza. Ya betul, tepat sekali. Kenapa kita perlu menguasai bahasa asing? Karena itu adalah bagian dari cara kita menjembatani komunikasi kita dengan negara lain. Ya kan? Bagaimana caranya kalau seandainya kita nggak bisa berbahasa asing, kita nggak paham mereka ngomong apa, mereka juga nggak paham kalau kita mau menyampaikan sesuatu. Di sini ada tadi bahasa apa lagi yang dikuasai selain bahasa Indonesia? Tadi ada 2 bahasa apa itu? Jerman, lalu mengikrarkan tiga hal tadi, ya kan? Jadi kalian rumah, wah tadi saya habis ngikutin acara bulan bahasa di sekolah, saya jadi paham 3 hal penting yang menjadi lokomotif saya untuk meraih masa depan. 1, utamakan bahasa Indonesia. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2, saya akan melestarikan bahasa daerah. Oke, saya orang Banyumas. Tiba-tiba ngomong sama ibunya udah pakai dialek Banyumasan. Untuk apa ya? Untuk kemudian mengetahui sebenarnya apa sih tradisi leluhur saya sebagai orang A, B, C, D gitu kan. Kenapa bahasa ini? Karena gini, ada beberapa, sedikit bercerita ya, adik-adik Bu. Ada beberapa ajaran dalam tradisi leluhur kita masing-masing yang kemudian masih relevan untuk kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang. Jangan pikir itu kuno. Apa contohnya? Ada yang tahu pamali nggak? Larangan-larangan tertentu dengan alasan-alasan yang sangat mitologis. Biasanya kan kayak nggak boleh nyapu. Gimana tadi saya lupa? Nggak boleh nyapu, nggak bersih karena kalau suaminya berewokannya seperti Reza Radian gimana? Kayak gitu. Ya, tanda. Jadi ada beberapa tradisi leluhur atau ajaran-ajaran leluhur gitu kan. Bukannya adalah tradisi tutur atau tradisi lisan yang kemudian masih relevan sampai sekarang. Kata-kata menyapu nggak bersih, gitu kan? Tapi dalam bahasa daerah, misalnya ada kalian masih punya nenek atau buyut gitu yang menggunakan bahasa daerah dan lantas mencoba mendelivery sebuah pesan dengan bahasa dia, gitu kan? Namun nyapunya jangan gitu, ntar suaminya brewok. Ya. Sebetulnya itu bagian dari cara orang tua atau leluhur kita mengajarkan tentang kebersihan. Garansi-garansi yang dibuat gitu kan, atau sanksi-sanksi yang dibuat tadi itu hanya relevan pada zamannya. Mungkin pada zaman itu lelaki brewok itu gak ganteng cuy. Sekarang lelaki brewok ganteng. Asal dibilang ganteng aja cewek semangat ya. Apalagi banyak hal tradisi-tradisi nggak boleh duduk di depan pintu.
Gimana dilamar? Nggak jadi dilamar kayaknya kalau duduk di depan pintu. Ternyata nasihat tersebut sebenarnya kalau kita coba tarik secara rasionalitas kita yang jalan, kenapa kita nggak boleh duduk depan pintu atau menghalangi jalan orang? Kenapa? Karena orang lain nggak bisa lewat pada akhirnya. Kita menutup tujuan orang lain dalam konteks yang lebih luas ya. Pada akhirnya kita menghalangi seseorang menuju tujuannya karena kita berada di jalur yang semestinya kita buka. Apalagi bangun pagi rezekinya gimana? Kata kaya. Kalau sekarang apakah itu masih relevan? Masih. Ya karena kalian harus sekolah kan. Apalagi banyak hal kan tradisi leluhur yang kemudian tersampaikan dalam nasihat atau kalau dalam tradisinya di Sulawesi tradisi itu ada yang namanya kabanti atau syair-syair. Kalian juga mungkin pernah bertemu atau sekedar mendengarkan neneknya atau siapa gitu nembang. Ada yang orang Jawa? Oh di sini orang Polandia semua ya? Hah? Brazil gitu? Ya atau orang Sunda? Itu biasa ada kan tradisi yang disyairkan, dilakukan. Itu maknanya luar biasa loh kalau kalian mau tahu. Ada tahu lagu Lir-Lir? Siapa yang ciptakan? Ada. Yang ciptakan siapa? Lir-Lir kan? Yang ciptakan siapa? Sunan? Ya, Sunan Kalijaga. Kalau kalian breakdown maknanya, emang bahasanya bahasa Jawa Gatot ya kalau Jawa Romo. Kalau kalian breakdown maknanya, buset, keren banget. Bagaimana kalian menjalani hidup, bagaimana kalian memaknai fenomena yang ada di dunia saat ini, bagaimana kalian menerjang badai dalam tanda petik, itu kan luar biasa ya. Bagaimana kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh bahasa apapun bisa tersampaikan kalau kalian tidak paham. Maka dari itu poin yang kedua tadi, melestarikan bahasa daerah menjadi penting karena ada banyak hal yang bisa kita raup dari nasihat-nasihat yang ada di dalam bahasa daerah tersebut. Salah satu ya, dan yang terakhir menguasai bahasa asing. Kita sudah sepakat ya kalau soal itu, kenapa itu menjadi penting, karena itu sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini ya kan. Kebutuhannya sudah ya saat ini sudah sangat banyak industri atau banyak lowongan kerja atau apapun yang membutuhkan orang dengan bilingual. LSI kerja di media dan kami sangat dituntut bisa berbahasa asing minimal secara aktif lah, karena tidak memungkinkan kami bertemu dengan klien atau bertemu dengan pihak yang akan kami wawancara itu adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu penting ya, 3 hal tadi. Gimana, udah mulai waktu? Udah mulai jenuh? Kita jalan-jalan dulu lah, biar Kak Desi juga tahu ya yang tadi tuh yang ada Jaya SMA 20. Ya. Itu kalian apanya Wendy Catur ya kalau boleh tahu? Prediksi ya? Anggota prediksi ya? Oke. Kita yel-yel dulu ya. Ada yang mau pimpin yel-yelnya? Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Adi. Tepuk Adi yang sebelah sana.
dengar novel? Pernah dengar dongeng? Kalau Bandung sering ya. Buah manggis apa? Ya, yang kalian tadi sebutkan ini adalah produk-produk dari kesusastraan. Oh ya, ya bawa komputer apa kasih? Tersebut di bawah Halo. Apa yang dimaksud dengan sastra? Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Jadi gitu kan? Sastra adalah bacanya ada yang namanya artikulasi. Jadi kalau bahasa itu ada mantra ya. apa yang dimaksud dengan sastra? Sastra adalah jadi sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ya. Ada kata kuncinya adalah apa tadi? Bahasa. Harus dari akan beribu-ribu kali bahwasanya bahasa itu menjadi sangat penting dalam kehidupan peradaban manusia. Kalian bisa berdiri di sini dan kalau kalian berdiri yang bendera ya tidak akan ada yang tersampaikan kalau sebetulnya dalam benda-benda ada bahasanya kan. Foto itu juga punya bahasa kan, gambar bahasa kan. Sebenarnya bahasa sendiri nyambung kepada definisi sastra yang saya tahu. Bahasa sendiri adalah makna dari sebuah eksistensi atau entitas itu bahasanya ya. Bahasa sendiri itu adalah sesuatu yang bisa kamu maknai gitu aja. Orang itu seperti itulah pemaknaan awamnya ya. Ketika sesuatu bisa kamu maknai, maka sesuatu itu memiliki bahasa. Paham ya? Kenapa kemudian ada bahasa isyarat? Ya kan? Kemudian ada bahasa apa lagi? Yang tadi disebut bahasa kalbu. Karena memang itu ketika kita memaknai bahasa ya seperti tadi yang tadi bilang, selalu akan ada makna di dalamnya. Ya kan? Karena kalian sudah tahu peran penting bahasa tadi apa? Alat berkomunikasi, alat menyampaikan, alat untuk menyerang. Gitu ya. Jadi pulang ke rumah, tanya ke bapak atau ibu atau ke nenek atau ke om, tante atau kakak atau siapapun, kita ini orang apa? Ajaran orang ini apa? Bahasanya gimana? Ada situ kalau kemarin baru balik dari Pontianak, tadi kita bertemu baru. Ada situ berinteraksi dengan orang Dayak. Tadi kita tahu, oh begini, kan? Kayak ini. Ada sih balik dari Toba. Ada sudah bentuk itu alasan kan yang pada akhirnya melahirkan kita terhadap Indonesia. Kalau Indonesia isinya cuma kayak laut aja atau isinya gunung aja itu kurang slay. Kita menjadi slay karena kita beragam, kita berwarna, kita lahir dari latar belakang geografis yang berbeda, bahasa yang berbeda, bentuk laut yang berbeda. Jadi gitu ya, perbedaan atau keberagaman itu yang membuat kita semakin dekat pada Indonesia. Itu contohnya. Oke, paham ya? Tadi Mas tanya. Oke, sangat menjawab sekali Kak Desi, banyak juga untuk cara kita mengimplementasikannya, kita juga harus memahami budaya kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Desi. Dan yang ketiga yang barusan ya, kenapa bahasa isyarat bisa disebut sebagai bahasa? Kemudian yang terakhir adalah perjalanan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan.
Jadi sebenarnya nyambung ya, hanya bisa ada si korelasikan satu sama lain. Bulan bahasa identik dengan apa? Ya identik dengan saat di Kongres Pemuda. Perjalanan panjang tersebut sehingga kemudian melahirkan Sumpah Pemuda di 28 Oktober, kemudian melahirkan Ikrar yang disepakati sebagai alat persatuan bangsa, alat pergerakan dari pemuda Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah. Dulu sebutannya sih organisasi itu lebih banyak disebut sebagai JOM. Kan orang satu sama lain manggilnya Bu. Kalau sekarang mungkin Bro gitu ya. Kalau kita geser ke kakinya. Jadi dengan itu ya, dengan sejarah tentang Kongres Pemuda 1 dan 2 melahirkan Sumpah Pemuda. Implementasinya kepada di era sekarang, tentu saja ya kita sebagai generasi penerus adalah tidak hanya sekedar memiliki perayaan saja ini, tidak hanya memiliki sebuah selebrasi, tetapi bagaimana itu terimplementasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Itu ya yang identik dengan bulan bahasa. Kemudian tadi apakah bahasa isyarat masuk dalam bahasa ini? Iya kan? Ya tadi kan itu sudah sebutkan bahwa ketika sesuatu punya makna maka itu adalah bahasa. Sesuatu punya bahasa. Even dia kamu ngomong sama kucing pun ya kucing itu berbahasa ya, jika dia memberikan makna. Cuma pertanyaannya adalah apakah itu terkomunikasikan dengan baik, berinteraksi dengan baik? Di situ PR. Tidak semua orang tahu bahasa isyarat. Kamu harus mempelajari secara khusus. Kan? Bahasa isyarat tahu kan bahasa isyarat? Itu bahasa yang kemudian sudah disepakati sebagai alat komunikasi kawan-kawan kita kan, yang mengadukan. Tetapi tidak semua orang paham. Sebaiknya memang kita mempelajari juga bahasa isyarat untuk cara kita masuk untuk kita kemudian berkomunikasi. Atau kita punya kebutuhan nih, misalnya ada saudara atau ada sahabat atau orang tersayang kita yang kemudian pengguna bahasa isyarat, mau tidak mau kita demanding terhadap itu ya kan, kita akan mempelajari bahasa isyarat. Maka kesimpulannya adalah apakah bahasa isyarat masuk bahasa? Masuk dong, ya dong. Nah itu ya jawabannya. Sabadi Djoko Damono, seorang penyair Indonesia yang melegenda. Ya, Kak Desi 3 kali kalau nggak salah bertemu dengan beliau sebelum akhirnya wafat. Puisi Aku Ingin menjadi buku sangat populer karena dia mencoba untuk menggambarkan sebuah suasana batin seseorang yang sebenarnya gini, puisi itu tidak bisa Kak Desi bilang bahwa maknanya A. Menjadi A karena Kak Desi yang membaca, karena Kak Desi punya persepsi tersendiri terhadap makna kata, sehingga melahirkan sebuah asumsi yang personal. Karena memang rujukan puisi dibuat dari hati menuju hati, kadang seperti itu kan, atau dari sebuah kegelisahan menuju mencerminkan kegelisahan orang yang membacanya. Jadi tidak akan sama karena itu multitafsir, ruang bahasa yang kemudian melahirkan tafsiran yang bisa saja beragam. Kata kunci sederhana tadi yang disampaikan oleh penanya terkait, Kak, kalau aku ingin mencintaimu dengan secara sederhana, sebagaimana api yang aku coba kalian buka ya. Memang ada waktu sekitar 10 menit, kita efektifkan aja. Nih, ada sih baca yang istilahnya penggalannya ini akan Djoko Damono yang diskusi berdiri sih. I'm back. Ya. Ini puisinya seperti Djoko Damono ini sangat menyentuh hati, karena merepresentasikan suasana batin yang begitu sunyi, kan? Begitu merindukan sesuatu, mendambakan sesuatu. Judulnya Aku Ingin.
mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak pernah mengucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya. Ya, rendah. Pada malam-malam tersebut, awalnya aku ingin belajar, namun pada waktu dibuka, dari jemari malam menyentuh bayang bosnya menyala. Pada saat-saat seperti itu, aku akan bercakap-cakap lalu mengenai diskusi tentang kepemudaan yang aku lakukan dengan teman saya. Saya mau percaya sama pemuda. Menurut saya, pengalaman itu mahal dan gak bisa didapatkan hanya dengan semangat uang saja. Ucapku waktu itu dengan lantang bercampur sinis. Kalau bicaraku sangat rendah, dari melihat wajahnya saja, aku sudah tahu apa penyebab perubahan ekspresinya. Katanya sih, Indonesia pada tahun 2040 nanti akan menghadapi demografi yang sangat berat. Makanya pada saja kalau di mana-mana sekarang sudah ada gerakan yang diprakarsai oleh pemuda. Di bidang bisnis ada pemuda, di bidang politik ada pemuda. Bahkan influencer Instagram pun kebanyakan dari pemuda. Banyak juga jargon-jargon tentang kepemudaan yang dapat membuatku terbuai wawasannya sementara. Namun, aku sering merasa salah tempat ketika membicarakan tentang kepemudaan